Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risalatul Khofifah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Aziz Nawawi atas ilmu yang beliau sampaikan pada kegiatan sertifikasi kompetensi NLP yang sudah tersertifikasi oleh NLP Indonesia. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya, apa sih itu NLP? Nah, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Siapa penemunya? Penemunya adalah Bapak Richard Bandler dan John Grinder. Tepatnya pada tahun 1970. Nah, apa sih itu NLP? N, yakni neuro atau syaraf atau jiwa. Maksudnya bagaimana cara kita berpikir. Adapun linguistik yakni bahasa atau kosakata. Maksudnya yakni bagaimana cara berkomunikasi. Adapun programming yakni sekuen atau bagaimana hasil sebuah tindakan dari kedua hal tersebut. Nah, apa aja sih yang diajarkan di NLP itu? Banyak ya teman-teman. Yang pertama ini ada attitude. Nah, kenapa attitude? Misalnya ya, kenapa perlu diajarkan disiplin gitu? Bahkan aja ada sebuah kerjasama itu. Si yang diajak kerjasama itu terlambat dalam waktu 5 menit. Akhirnya dibatalkan. Padahal hanya tinggal menandatangani MOU. Begitu pentingnya gitu, disiplin. Kalau emang kita mau benar-benar lebih baik. Adapun selain attitude, kita juga diajarkan knowledge atau pengetahuan. Nah, selain kita pelajari ilmu-ilmu, nanti banyak juga praktek-praktek yang akan dilaksanakan. Adapun yang ketiga, ada habit atau kebiasaan. Kita dilatih untuk berbiasa berbuat baik gitu. Kalau hari ini kita belum sedekah, nah kita usahakan dalam waktu 21 hari kita itu bersedekah terus tanpa putus. Selain itu kita mengerjakan yang sunnah-sunnah seperti sholat duha, sholat malam, berbuat baik kepada teman-teman dan lainnya. Selain itu ada skill, kemampuan kita gitu. Udah sampai mana kemampuan kamu? Sudah berapa persen? Nah, besok kita lihat, kita tingkatkan lagi sudah sampai berapa persen. Adapun yang kelima adalah usaha atau effort yang kita lakukan. Kalau misalnya hari ini ibadah kita nilainya adalah 7, nah gimana besok itu bisa 10? Karena kita misalnya hari ini kita belum mengaji, nah besok istiqomah mengaji, istiqomah beribadah dan lain-lainnya. Banyak ya. Selain itu juga kita dilihat apa sih yang jadi kendala kita kok nggak maju-maju gitu. Nah, di situ nanti kita diajarkan dilihat ada 2 yang menyebabkan kita belum sampai pada apa yang kita inginkan dari segi internal dan juga eksternal. Dari segi internal, nah teman-teman itu bisa karena grogi, bisa karena kurang percaya diri, kurangnya persiapan gitu. Kalau dari eksternal bisa jadi karena teman-teman itu takut ejekan, takut dinilai orang-orang. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, apalagi sih Kak yang diajarkan dari NLP? Yang tak kalah penting, kita itu diajarkan 3 hal positif. Pertama, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Yang tak kalah penting adalah positive thinking. Kita berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah teman-teman katakan, wah sulit ini, nggak bisa aku ngerjakan. Jangan, tapi katakan, aku belum bisa, itu tidak mudah. Nah, siapa tahu setelah kita mengucapkan hal itu, Allah mendengar, akhirnya kita bisa mengerjakan yang tadinya sulit
kita bisa mengerjakannya menjadi mudah. Jangan pernah katakan juga, wah kamu bodoh sekali, nggak pernah belajar ya, kok nggak bisa seperti itu. Jangan, tapi katakan, wah ini dikit lagi benar nih, wah ini kamu kreatif ya, gitu. Jangan pernah bilang kata-kata yang kotor, jangan sampai keluar dari mulut kita, karena itu akan mempengaruhi kita untuk berbiasa sehari-hari. Nah teman-teman, kayaknya nggak cukup ini kalau apa yang beliau sampaikan dalam acara NLP itu disingkat dalam waktu 5 menit. Nah maaf karena saya hanya bisa menyampaikan gambarannya saja. Kalau teman-teman tertarik bisa nih ikut kegiatan sertifikasi kompetensi NLP yang sudah tersertifikasi oleh Indonesia. Mohon maaf ya jika yang saya sampaikan kurang jelas atau ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.